Selamat bertemu kembali dalam renungan hari ini saudara yang akan mengingatkan Bapak Ibu Saudara akan isi Wahyu 20-22 tentang langit dan bumi yang baru, tentang Yerusalem baru dan kehidupan setelah 1000 tahun. Sebelum itu terjadi seperti yang saya pernah ajarkan dahulu, akan terjadi caught up atau harpazo atau bahasa dunianya rapture dan perjamuan anak domba Allah. Dan kita bersama-sama Yesus akan turun ke bumi setelahnya untuk bertempur bersama-sama mengalahkan Antikris dan nabi palsu dan melalui perang di Armageddon. Lalu kita akan sambung dengan Wahyu 20 seperti di bawah ini. Wahyu 20 ayat 1-3. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis atau Satan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Saudara-saudara, iblis akan diikat dan dibuang ke dalam jurang maut selama 1000 tahun. Dan apakah yang dialami oleh umat percaya? Selama 1000 tahun itu ada tahta-tahta hakim yang menghakimi orang-orang yang menerima atau menolak tanda-tanda binatang itu baik di tangan atau di dahi mereka. Juga ada raja-raja yang memerintah bersama Kristus. Ada juga imam-imam yang bekerja bersama Kristus. Setelah 1000 tahun berlalu, iblis akan dilepaskan dari jurang maut dan terjadi perang besar di Armageddon. Dari langit akan dilepaskan api besar yang akan menghanguskan dan mengalahkan iblis. Dan iblis yang menyesatkan manusia selama ini dilemparkan ke lautan api yang menyala-nyala dan belerang. Tempat the beast and the nabi palsu itu berada dan mereka akan menderita disiksa siang dan malam selama-lamanya. Diambil dari Wahyu 20 ayat 11 dan 12. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ayat 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka masing-masing menurut perbuatannya. Saudara, Allah sudah melupakan semua dosa-dosa kita sehingga catatan perbuatan kita pun sudah tidak ada. Jadi pada waktu pengadilan berlangsung, umat percaya akan mempunyai advokat atau pengantara, yaitu Yesus Kristus yang akan berpihak kepada kita atau menolong kita. Langit dan bumi akan lenyap dan diganti dengan langit dan bumi yang baru. Manusia-manusia akan diadili sesuai perbuatan mereka, termasuk orang-orang yang mati baik di bumi dan di laut, sesuai juga dengan kepercayaannya masing-masing. Kita lihat ayat di Ibrani 9 ayat 15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. 1 Yohanes 2 ayat 1.
Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Saudara, kita juga akan melihat langit baru dan bumi baru dan kita menetap di kota Yerusalem baru. Diambil dari Wahyu 21 ayat 1 dan 2. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dan dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Saudara, jadi kita akan berdiam dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Dimanapun dia berada, kita akan berada di sana, dan dialah mataharinya yang bersinar dengan terang, sehingga kita tidak memerlukan matahari lagi. Sekian renungan hari ini, sampai bertemu lagi di lain kesempatan.